Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Id Mubarak buat rekan-rekan sekalian. Insya Allah Allah menerima apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semua amalan kita, puasa kita, amal ibadah kita, dan juga beriringan dengan doa kita kepada rekan-rekan kita di Al-Quds, di Filistin. Semoga mereka juga mendapatkan kebahagiaan yang kita juga rasakan. Seperti kita ketahui, mereka sedang berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka, mendapatkan keadilan, bebas dari penjajahan, sebagaimana di preambul pembukaan dari Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka, semoga doa kita menggerakkan hati-hati mereka yang mampu untuk segera membebaskan saudara-saudara kita di sana. Insya Allah. Dalam spirit ini, Ramadan ini, kali ini saya juga akan membahas hal yang tidak kalah rumitnya, ya, yaitu terkait dengan program vaksinasi yang berbasis adenovirus. Ya, adenovirus. Memang saya agak lama untuk mencerna mengapa bisa terjadi apa yang disebut dengan pembekuan darah ya dalam bahasa awamnya setelah vaksin dengan teknologi adenovirus ini, yaitu cukup rumit. Maka nanti akan saya coba tampilkan beberapa paper ya, beberapa artikel ilmiah, dan mungkin hal ini bisa menjadi pijakan bagi negara kita yang juga sedang melakukan program vaksinasi nasional. Saya akan bagi dalam beberapa topik. Jadi pertama saya akan menjelaskan konteks dari jumlahnya, jumlah vaksin AstraZeneca ini ya, dan juga J&J. Berapa banyak kasus yang terjadi, ini secara umum, secara gambaran umumnya. Lalu kita akan bicara definisi dari apa yang disebut dengan vaccine induced immune thrombocytic thrombocytopenia, panjang sekali ya kata-katanya. Itu nanti akan saya jelaskan makna apa itu trombositik, apa itu thrombocytopenia gitu ya. Lalu saya akan ceritakan terkait dengan demam berdarah juga, karena demam berdarah itu juga ada kaitannya dengan kata-kata tadi itu, ada trombositik, ada trombositopenia gitu ya. Terutama trombositopenia sebetulnya. Dan juga nanti kita akan masuk ke dalam paper yang akan kita bahas, yaitu tentang apa itu yang para ilmuwan temukan, lalu bagaimana kita membahas apabila seorang itu memang harus divaksinasi, apa yang harus mereka ketahui, karena memang risiko ini perlu diketahui oleh publik ya, dan mereka juga harus paham sehingga bisa disiapkan juga mitigasi risikonya. Dan di sini bagusnya di paper yang akan saya bahas mereka juga membahas tentang itu gitu ya. Nah, tapi yang terakhir pada akhirnya nanti kita akan lihat apa ini yang bisa dilakukan di Indonesia gitu ya. Oke, baik, kita mulai, kita akan share screen. Ya. Jadi ada apa nih dengan vaksin berbasis adenovirus, terutama vaksin AstraZeneca dan juga Johnson & Johnson atau dari Janssen. Jadi kalau kita ketahui, ini beberapa konten yang ada di dalam video ini, perlu saya tekankan, saya tidak mendapatkan honor atau manfaat komersil dari industri pengembang vaksin. Saya bukan dokter, dan apa yang saya sampaikan di konten Pak Ahmad ini bukan rekomendasi klinis dan tidak bisa menggantikan opini tenaga kesehatan profesional maupun otoritas kesehatan nasional dan internasional. Tafsir atau komunikasi sains dari artikel ilmiah yang saya sebutkan di konten ini itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman profesional saya sebagai pakar biomedis baik di dunia akademik maupun industri. Kurang lebih sekitar lebih dari 17 tahun. Ini kita akan dudukkan dulu konteksnya ya. Jadi per 8 Maret 2021 sudah ada sekitar 17 juta orang yang diberikan vaksin AstraZeneca ya di Eropa dan juga di Inggris tentunya. Dan waktu itu per tanggal 8 Maret ada sekitar 15 kasus terjadinya trombosis ya, deep vein thrombosis, dan juga embolisme paru 22 kasus. Nah, ini yang kita angkanya juga penting supaya kita bisa melihat seberapa sering. Dan memang kita lihat dari angka ini memang sangat jarang ya, artinya sekitar 22 ditambah 15 sekitar 30-an, jadi 17 juta. Dan ini bertambah sebetulnya. Nanti kita lihat angka yang terbarunya, yaitu di tanggal 28 April 2021 terjadi 242 kasus
pembekuan darah dengan nilai ya di mana mereka mengukurnya adalah nilai trombositnya atau platelet. Jadi ini nanti ada kata trombosit dan platelet ini interchangeable. Ya, mereka itu sinonimus sebetulnya, artinya sama. Ada yang memanggil trombosit yang namanya platelet. Nanti saya jelaskan apa itu. Plateletnya rendah ya, sekitar dari 22,6 juta yang diberikan vaksin AstraZeneca ini ditemukan 242 orang yang nilai trombositnya rendah ya. Tingkat kematian dari 242 itu adalah 20%. Jadi dari 242 yang mengalami penurunan trombosit, 49 korban meninggal dunia ya. Nah, di tanggal 7 Mei 2021, Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) merekomendasikan penggunaan vaksin alternatif selain AstraZeneca pada mereka yang berusia kurang dari 30 tahun. Ya, kalau memang ada. Jadi kalau misalnya usia muda, disarankan menggunakan vaksin selain AstraZeneca atau J&J. Jadi selain vaksin yang menggunakan, jangan menggunakan vaksin yang berbasis adenovirus, yaitu dengan kata lainnya. Ya. Itu rekomendasi dari mereka. Tapi sekali lagi, ini tentu sangat terikat dengan jurisdiksi lokal mereka ya. Jadi ini bukan untuk rekomendasi dunia gitu ya. Karena kalau kita lihat justru Arab Saudi untuk para jamaah jamaah haji dan umroh itu justru merekomendasikan vaksin AstraZeneca gitu ya. Jadi ini penting juga dalam konteks ya. Nah, karena di sini juga ada kata usia. Nanti kita akan bahas nih mengenai usia tadi ini ya. Dan terutama usia di bawah 30 tahun. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambaran mengenai viral ya vaksin COVID-19 berbasis adenovirus. Jadi kalau kita review sedikit, ini adalah COVID-19 ya. COVID-19 itu ada komponen berbahaya, yaitu komponen namanya protein spike, karena protein spike ini adalah protein dari si adenovirus yang akan menginfeksi manusia. Nah, karena kita sudah ketahui DNA dari spike protein, ya materi genetiknya ya, materi genetik sudah kita ketahui, ini virus RNA, lalu ini kita konversi menjadi DNA. Nah, DNA dari spike ini lalu kita rekayasa untuk dimasukkan ke dalam adenovirus. Jadi adenovirus sendiri sebetulnya adalah virus yang tidak begitu berbahaya, ya. Itu bahkan bisa dinamakan salah satu penyebab flu, gitu ya, atau bahkan tidak menyebabkan apa-apa. Tapi memang umum menginfeksi manusia adenovirus ini. Dan adenovirus ini karena mampu menginfeksi manusia, maka kita engineer, kita rekayasa untuk membawa kargo ini, kargo protein, kargo DNA, materi genetik dari protein spike. Nah, ketika ini dimasukkan dalam vaksin, jadi ada berapa jumlahnya? Ada sekitar 20 miliar partikel virus adenovirus yang sudah direkayasa membawa gen spike. Nah, ketika disuntikkan ke dalam tubuh manusia, partikel adenovirus ini yang sudah terekayasa akan menginjeksikan konten genetiknya, ya termasuk yang membawa gen spike tadi itu. Nah, akhirnya nanti sel kita untuk akan memproduksi spike ini dan akan menimbulkan atau memicu munculnya antibodi terhadap protein spike. Nah, dari situlah akan terjadi apa yang disebut dengan proteksi. Dan kita lihat dari data di Inggris sendiri, vaksinasi AstraZeneca bisa dibilang cukup berhasil untuk mengendalikan penurunan kasus terjadinya gejala berat pasca vaksinasi atau bahkan menurunkan kematian, risiko kematian akibat COVID-19. Jadi ini adalah vaksin yang serius ya, COVID-19 vaksin yang serius dan terbukti bisa menurunkan morbiditas yaitu kesakitan dan juga mortalitas yaitu kematian akibat infeksi COVID-19. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik ya kalau kita lihat ada paper ya dipublikasikan di New England Journal of Medicine, itu adalah salah satu jurnal artikel ilmiah yang bisa dibilang otoritatif ya, karena disitulah para pakar kesehatan berkumpul dan bertukar ilmu gitu kan. Dan di artikel ini dilaporkan di jurnal tersebut menyampaikan ya, jadi tim peneliti dari Jerman mengatakan bahwa sindrom yang terjadi yaitu pembekuan darah yang dipicu oleh vaksin berbasis adenovirus ini, ya terutama COVID-19 vaksin itu dari AstraZeneca maupun dari J&J, itu dinamakan penyakitnya adalah Vaccine-Induced Immune Thrombocytic Thrombocytopenia atau VITT, ya VITT, bukan FITT ya, tapi VITT, vaksin.
Jadi ini adalah istilah yang mereka koinkan, yang mereka tetapkan untuk menjelaskan atau menggambarkan, mendeskripsikan mereka yang telah divaksin AstraZeneca atau J&J yang muncul satu deskripsi klinis yang sangat spesifik. Ya, salah satunya adalah trombositik, trombocytopenia, dan ada reaksi imunnya. Jadi kita akan bahas dulu apa sih maksud dengan trombotik, trombositopenia? Apa itu trombotik? Jadi trombotik atau trombosis dalam bahasa Indonesia itu adalah singkatnya terbentuknya gumpalan darah, trombosis di pembuluh darah. Jadi gumpalan darah itu bisa muncul di pembuluh darah. Nah, hanya saja kalau dia muncul di dalam pembuluh darah tentu kita tidak inginkan. Jadi misalnya kalau di sini satu contohnya ya. Ini adalah vena, pembuluh darah vena di kaki gitu misalnya ya. Kalau misalnya sehat tentu pembuluh darah ini seperti ini dan sel darah merah akan bisa lancar mengalir gitu ya. Tapi kalau terjadi trombosis, nah trombosis ini terjadi di dalam pembuluh darah. Dan ini jadi masalah. Kenapa? Karena tentu sirkulasi darah tidak menjadi lancar, ya. Jadi tidak lancar ya. Jadi ini juga jadi masalah. Ini disebut fenomena ini adalah deep vein thrombosis, ya. Tapi sekali lagi kalau kita ingat rekan-rekan kita 242 kasus tadi itu mereka tidak punya sejarah deep vein thrombosis gitu ya. Jadi ini menjadi unik. Nah, deep vein thrombosis ini juga bisa terjadi di orang-orang biasa dan kita lihat apa sih risiko-risikonya. Nah, kalau ini terjadi, ini bisa menjadi berakibat fatal. Kalau ternyata ini nanti lepas yang disebut oleh para dokter namanya embolus gitu ya. Nah, embolus ini nanti dia akan bisa menyekat atau bisa menutup pembuluh darah yang lebih kecil. Ya, misalnya di kapilari. Nah, itu kan menjadi masalah. Kalau misalnya ternyata nanti masuk ke pembuluh darah di jantung bagaimana? Akhirnya kan jadi menyumbat kan? Nah, nanti muncul serangan jantung. Atau kalau dia misalnya menyumbat di pembuluh darah di otak sehingga muncul stroke. Jadi memang pembuluh darah yang ada di dalam pembuluh darah, gumpalan darah di dalam pembuluh darah, tentu ini pembekuan darah yang tidak diinginkan. Ya, kita tentu tidak ingin ini terjadi. Harusnya memang semua lancar seperti ini. Nah, apa sih kira-kira risiko yang bisa terjadi dari apa yang disebut dengan munculnya gumpalan darah ini gitu ya? Ya apa namanya yang perlu kita wanti-wanti adalah kita nih yang disebut dengan kaum rebahan. Nah, kaum rebahan apa itu kaum rebahan? Di tidur terus ya di kamar terus gitu nggak mau kemana-mana. Lihat YouTube juga di kamar gitu kan, nggak mau bergerak gitu kan, duduk terlalu lama. Ini kayak rekan-rekan YouTuber yang banyak duduk gitu ya, hati-hati ya. Dan juga tidak aktif bergerak. Nah, makanya olahraga penting ya, olahraga penting, keluar rumah gitu kan, ketemu orang, kalau publik ya pakai masker ya saat ini gitu ya. Nah, atau nanti kalau ke lapangan kita olahraga di sana gitu kan. Nah, supaya bergerak, badan ini bergerak. Nah, ini penting karena kalau tidak ini nanti risiko terjadi tadi ya. Apa itu dengan terjadi trombosis vena dalam gitu. Deep vein thrombosis ini dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kredit kepada Dr. Jati Satrio yang telah menggambarkan ini dengan cukup baik. Lalu kalau kita lihat inilah pembuluh darah yang diinginkan. Ya, kapan dia diinginkan? Ketika kita luka. Misalnya nih kemarin buka ketupat gitu kan pakai pisau, lepas gitu kan, nyangkut ke jari kita, luka kan? Nah, ketika luka, disinilah perlu ditutup di apa namanya di lubang tadi itu ditutup. Nah, siapa itu yang dalam pembuluh darah itu ada semacam apa namanya bukan sel ya, tapi semacam bagian dari sel tubuh kita disebut dengan platelet. Nah, platelet ini penting, jadi agen kunci untuk segera menutup lubang ini ya supaya tidak bocor gitu kan. Nah, apa sih itu sebetulnya ya? Pelaku utamanya ya, aktor yang bisa menutup ini ya itu namanya trombosit atau platelet. Ya kalau di Indonesia mungkin kita lebih kenal dengan istilah trombosit. Tapi sebetulnya nama biologis yang lain namanya platelet. Apa sih platelet ya? Platelet itu sebetulnya kayak plate itu kan kepingan, piring. Nah, plate. Let gitu kan, artinya kecil gitu. Jadi piring yang kecil gitu kan. Nah, itu artinya dari platelet. Jadi platelet ini dia apa namanya? Dia seperti sel tapi dia tidak punya inti. Nah, gitu. Sama seperti darah merah ya. Sel darah merah kan juga gitu. Ya, sel tapi dia tidak punya inti. Cuma kalau platelet itu jauh lebih kecil daripada sel darah merah, lebih kecil lagi. Nah, dari mana sih asalnya? Jadi kalau kita lihat dari produksi platelet ini, dia terjadi ketika di dalam sumsum tulang kita. Ini kan sumsum tulang kita itu kan pabrik
pabrik darah gitu ya. Produksi sel darah merah, sel darah putih, megakaryocytes, neutrofil, makrofag, semua itu asalnya dari sumsum tulang ya, dari sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang itu ada namanya megakaryocyte. Jadi dia itu sel yang apa namanya besar sekali gitu. Nah, kepingan-kepingan, pecahan-pecahan dari megakaryocyte ini muncul namanya platelet. Jadi platelet itu sebetulnya ya dia seperti piringan kecil gitu ya. Tapi di dalam piringan itu kayak ada kantong. Kantong isi banyak sekali protein gitu ya. Nah, protein-protein yang dimiliki oleh platelet di dalam platelet itu penting untuk memicu terjadinya koagulasi ya. Koagulasi supaya apa? Beku. Jadi kalau misalnya tidak ada lubang tadi itu harus segera ditutup. Nah, ini platelet itu akan berburu ke sana ke lubang tadi itu, dimuntahkanlah dia kontennya sehingga seperti lem. Jadi ketika apa namanya? Ketika ada lem ini terbuat, kan akhirnya apa yang lewat ke situ akan ikut terperangkap di situ kan. Nah, itu akhirnya membuat apa yang disebut dengan tadi dengan pembekuan darah tadi itu ya. Oke. Nah, jadi itu yang apa namanya kita lihat mengenai mekanismenya. Nah, kalau kita di Indonesia, kita mungkin lebih sering mendengar tentang demam berdarah. Nah, antara demam berdarah dan antara demam berdarah itu dengue yang disebabkan oleh virus dengue, itu dia juga mirip dengan COVID-19. Dan yang menarik, jangan lupa, sama-sama oleh virus. Jadi emang virus ini dia ketika menginfeksi manusia itu nyusahin ya. Dia itu nyusahin dalam artian menimbulkan apa yang disebut dengan gangguan proses pembekuan darah gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih apa yang terjadi di dengue itu kan ada fenomena namanya trombositopenia gitu ya. Jadi trombositopenia, jadi trombositnya atau plateletnya penia. Penia itu berkurang jumlahnya ya. Jadi kalau istilah leukopenia gitu ya, berarti leukopenia jadi berkurang apanya? Leukonya, leukositnya gitu. Jadi ini salah satu cara untuk mengingat gitu ya. Nah, kalau trombositopenia berarti apa namanya yang berkurang adalah trombositnya gitu. Nah, kalau kita lihat di demam berdarah ini menarik. Jadi kalau sebelum kita lihat dari patologinya ya, dari penyakitnya, kita lihat yang normalnya dulu. Jadi kalau di normalnya ini ada apa namanya mekanisme yang cukup rumit. Saya ingat waktu belajar biologi dulu, yang namanya pembekuan darah itu banyak sekali nama-namanya, faktor ini, gitu ya. Jadi saya tidak akan apa namanya memperpanjang apa kesengsaraan kita tuh menghafalkan kembali gitu ya mengenai pembekuan darah, tapi bisa dibilang cukup kompleks ya. Tapi intinya ada 3 tahap penting. Jadi ketika ada kerusakan di pembuluh darah ya, maka di sini akan muncul nih faktor pembekuan darah akan segera dimunculkan ya. Dan ini akan membuat platelet ya yang tadinya kepingan biasa, piring yang masih mulus menjadi piring yang berantakan gitu ya. Karena apa? Dia telah memunculkan konten-kontennya ya, munculkan konten-kontennya sehingga dia akhirnya bisa mulai beraktivasi. Jadi ketika diaktifasi, dia bentuknya akan nggak karu-karuan, karena dengan tujuan itu dia bisa segera menggumpalkan dirinya menutup pembuluh darah. Nah, supaya pembuluh darahnya ini di tahap kedua, jadi dia menjadi aktif. Di tahap yang ketiga, maka apa yang terjadi adalah supaya kuat nih plateletnya, dia diikat dengan fibrin, dengan benang-benang yang sangat banyak seperti tali rafia, yaitu fibrin gitu ya, supaya gumpalannya itu makin kuat gitu. Jadi ada 3 tahap ini. Nah, maka penting jumlah platelet itu harus normal, tanda kutip ya, jumlahnya harus cukup ya, mungkin sekitar ratusan ribu ya kalau kita lihat di tes darah gitu ya. Ada berapa jumlah plateletnya gitu. Kalau sudah ratusan ribu berarti udah bagus, udah normal gitu. Nah, yang berbahaya kalau kok tinggal sedikit. Nah, yang tadinya banyak ratusan ribu kok tinggal ribuan gitu kan. Kemana larinya itu yang ratusan ribu yang lainnya? Kok sisanya tinggal sedikit gitu kan? Nah, berarti mungkin ada pembuluh darah, ada pembekuan di mana gitu ya, yang akhirnya kesedot semua plateletnya ke sana, atau jumlah plateletnya juga berkurang drastis gitu, dan itu bisa berbahaya. Jadi berbahayanya apa? Kalau kita lihat demam berdarah gitu ya,
si dengue virus ini ya ketika dia menginjeksi ketika disuntikkan oleh nyamuk. Jadi nyamuk itu kan kayak semacam orang yang punya jarum gitu ya. Lalu dia akan menginjeksikan apa tadi? Menjadikan virus dengue. Nah, ketika virus dengue ini, dengue gitu istilahnya, virus dengue ini menginjeksikan kontennya, itu salah satu kontennya adalah disebut dengan NS1, jadi non-structural protein 1. Jadi protein dari virus yang memang tidak tidak terkait dengan struktur, ya, tidak non struktural. Nah, dampak dari injeksi non struktural ini itu ada dua. Ya, dia bisa menyebabkan apa yang disebut dengan endothelial hyperpermeability. Jadi pembuluh darah kita itu, ya, lapisannya, dindingnya itu menjadi renggang, atau juga dia dan juga bisa menimbulkan apa yang disebut dengan trombocytopenia gitu ya, dengan trombocytopenia. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua. Jadi si NS1 ini dia bisa menyebabkan ini pembuluh darah kita, dindingnya yang dilapis oleh sel endotel itu menjadi renggang. Begitu sel endotel menjadi renggang, apa yang terjadi? Maka konten dari liquid ini akan akan bisa keluar kan, gitu. Makanya kan kita lihat banyak sekali pasien-pasien demam berdarah harus diinfus karena untuk mengembalikan cairan yang keluar tadi itu. Nah, normalnya harusnya ini kalau misalnya ada gap seperti gini kan ditutup oleh siapa? Oleh platelet kan. Nah, tapi kenapa plateletnya nggak bisa? Karena plateletnya hancur. Kok bisa hancur? Karena ketika NS1 ini masuk ke dalam tubuh kita, nah, tubuh kita ini ternyata punya antibodi terhadap NS1. Loh, kok bisa? Karena Indonesia itu kan banyak sekali nyamuk gitu ya. Jadi kita tuh pernah diserang nyamuk pertama kali gitu. Nah, ketika pertama kali masuk nih NS1, tubuh kita merespon dengan apa? Muncul antibodi. Nah, ketika kita terinfeksi kedua kalinya, kan antibodi kita kan akan mengenali NS1 tadi itu. Nah, NS1 ini ternyata dia juga bisa cross reaktif dengan platelet gitu. Sehingga apa? Sehingga platelet kita tadi itu akhirnya terikat dengan antibodi dan ini menimbulkan reaksi imun. Akhirnya apa? Sel tubuh kita itu menghancurkan platelet kita sendiri gitu. Gara-garanya memang tadi ada. Jadi memang jahatnya NS1, dia itu bisa memunculkan reaksi antibodi terhadap platelet gitu ya. Ada semacam kemiripan nih antara NS1 dengan platelet kita. Nah, itu yang terjadi di dengue. Nah, sementara di COVID-19 memang terjadi pembekuan darah juga. Jadi salah satu mekanisme mengapa COVID-19 ini berbahaya karena muncul pembekuan darah, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini adalah kita bicara di paru ya. Di paru kan banyak sekali kapiler. Nah, di kapiler ini darah lancar gitu ya. Nah, sementara ketika terinfeksi COVID di paru ternyata menimbulkan reaksi imun. Jadi si virus SARS-CoV-2 ini juga mirip seperti dengue, tapi memang lebih berbahaya. Kenapa? Karena di sini dia akan menimbulkan proses gumpalan darah di kapiler paru. Nah, padahal kan paru ini kan tempat kita untuk exchange ya, gas exchange antara oksigen dengan karbon dioksida. Dan ini kan sudah sempit sekali. Nah, tempat yang sempit ini ternyata sudah ada gumpalan darah. Sehingga ini juga menyebabkan akhirnya pertukaran udara jadi tidak lancar. Makanya kan ada sesak nafas gitu ya, bahkan sampai perlu ventilator gitu kan. Dan ini reaksi sangat kompleks dan juga bisa menimbulkan mukus di dalam alveoli kita gitu. Ini adalah mekanisme. Jadi pembekuan darah memang terjadi di COVID-19. Jadi ini harus kita waspadai ya. Banyak sekali pasien yang meninggal karena ini ya. Apa yang disebut dengan disseminated. Jadi pembekuan darahnya di mana-mana, di banyak organ juga, nggak cuma di paru bahkan. Nah, lalu kita lihat jadi sekarang ada pembekuan darah. Jadi pembekuan darah terjadi karena tadi ya kita lihat orang yang rebahan, orang duduk lama di pesawat terbang gitu kan. Makanya kan kalau di pesawat terbang yang transatlantik misalnya yang jarak jauh, kita diingatkan oleh pramugari untuk berdiri gitu kan, untuk supaya jalan-jalan gitu kan, supaya jangan terlalu lama. Nah, itu juga bisa terjadi ketika misalnya karena COVID-19 ya, karena COVID-19 itu juga bisa terjadi pembekuan darah dan fatal biasanya ya. Nah, kalau kita bilang ini yang adalah yang ketiga, pembekuan darah karena vaksin. Dan vaksinnya pun saat ini masih yang spesifik terkait adenovirus. Nanti kita akan lihat kok bisa di adenovirus ini bisa muncul seperti itu gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan kita akan lihat apa sih yang terjadi ketika vaksin ini diberikan ke tubuh. Dan sekali lagi yang menjadi rumit adalah kenapa ini menjadi rumit karena angkanya jarang sekali gitu ya.
Oke. Ada 3 paper yang saya rangkum, ya Greenacre 2021, Schultz 2021, dan Scully 2021. Semuanya diterbitkan di New England Journal of Medicine. Jadi apa namanya, beberapa korban ya sekitar 20% orang yang mengalami pembekuan darah, apa namanya, itu bisa terjadi pembekuan darah di otak ya, apa yang disebut dengan cerebral vein thrombosis (CVT). Jadi nah ini kalau ini misalnya adalah otak kita gitu ya, ada namanya pembuluh namanya cerebral vein ya, vein. Nah, disinilah di dalam cerebral vein ini ada trombus. Dan ini kalau misalnya di otak kita ada pembekuan darah kan jadi otak kita jadi nggak sehat gitu ya. Nah, akhirnya muncul edema, pembengkakan apa namanya otak gitu, dan akhirnya bisa berakibat fatal. Dan juga ada pembekuan darah di saluran cerna, terutama di lokasi apa disebut portal vein. Jadi ini adalah hepatic vein. Jadi ini adalah liver ya, hati kita ya, hati kita. Dan di situ ada pembuluh darah yang namanya portal vein gitu ya, vena portal gitu kan. Nah, vena portal ini adalah tempat di mana seluruh apa namanya asupan dari pencernaan kita gitu kan. Kalau kita makan itu kan ada gizi, tapi ada juga sampah ya, sisa apa yang metabolit harus dibuang. Nah, itu semua itu lewatnya kemana? Ke sini, ke hati, ke liver sini, melalui apa yang disebut dengan portal vein. Jadi ini apa namanya pembuluh darah kunci gitu. Nah, pembekuan darah bisa terjadi di sini, ya kan bahaya. Jadi akhirnya nanti nutrisi nggak bisa masuk, terus nanti toksin yang nggak bisa di neutralisir di hati, di liver, kan bahaya sekali gitu kan, karena ini kan kunci adalah pintu masuk untuk masuk ke liver gitu ya. Nah, apa yang diobservasi dari pasien-pasien yang dideskripsikan di 3 paper tersebut ya. Jadi pasien-pasien ini mengalami apa disebut dengan trombosis, trombositopenia ya. Dan kejadiannya, nah ini kejadiannya antara 4 sampai 28 hari pasca vaksinasi COVID-19 AstraZeneca. Oke. Jadi kejadiannya rentangnya itu biasanya perlu waktu sekitar 4 hari sampai sekitar 28 hari gitu ya. Tidak langsung gitu ya, tidak langsung. Makanya ini harus kita apa namanya kita perhatikan di situ. Lalu tidak ada sejarah trombosis dan tidak pernah diterapi heparin. Oke. Jadi apa namanya kejadiannya memang orang-orang ini sehat walafiat gitu ya. Mereka biasanya muda-muda kan. Median usianya itu juga sekitar 40-50 tahun gitu ya. Dan tidak pernah diterapi heparin. Mereka apa namanya sehat karena memang ternyata kasus seperti ini bisa terjadi kalau pernah diterapi heparin. Makanya para dokter ini yang apa mengobservasi ini melihat loh, ini kayaknya kita pernah melihat ya, tapi kejadiannya kalau diterapi dengan heparin. Makanya disebut dengan HIT, heparin induced thrombocytopenia gitu ya. Nah, apa yang terjadi sih kalau apa namanya diterapi heparin? Jadi ketika diterapi heparin itu kan adalah molekul yang bantu untuk mengencerkan darah. Jadi misalnya nih pasien-pasien yang harus dibedah gitu ya, itu kan mereka ketika ketemu pisau bedah dengan barang-barang asing gitu, itu kan akan memicu penggumpalan gitu kan. Nah, ini kan berbahaya karena kalau misalnya ini ternyata menggumpal di dalam pembuluh darah, jadi kan bisa menyumbat nanti kan. Nah, makanya biasanya pasien-pasien tersebut diberikan terapi tadi heparin supaya jangan sampai akhirnya terjadi penggumpalan gitu. Nah, memang efek sampingnya ada sebagian kecil, ya mungkin sekitar 1% pasien akan mengalami tadi HIT. Jadi setelah diterapi heparin, beberapa hari kemudian, kok trombosit langsung turun. Nah ini, jadi ketika heparin ketemu dengan platelet, trombosit tadi itu, somehow kombinasi antara heparin kan molekul biologis, ketemu dengan konten dari platelet, yaitu PF4, platelet faktor 4. Jadi kalau kita bicara koagulasi itu banyak faktor gitu ya. Nah, ini faktor nomor 4 gitu ya. Ketika ini muncul kompleks seperti ini, akhirnya bisa memicu antibodi. Nah, antibodinya ini akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa menimbulkan agregasi platelet. Nanti saya akan ceritakan mekanisme bagaimana kok platelet agregasi ini bisa terjadi. Jadi ini apa namanya ketika platelet ini jadi aktif, dia akan degranulasi, dia akan memuntahkan konten-konten proteinnya, yaitu terutama PF4. Jadi PF4 itu protein yang protein kecil ya, dia bekerja dengan membuat tetramer. Jadi 4 PF4 ya, dia bisa
bekerja gitu kan. Nah, ketika dia bisa keluar seperti ini, berarti platelet sedang aktif gitu kan, akan berusaha memicu terjadinya penggumpalan darah supaya pembuluh darah kita tidak bocor. Nah, tapi somehow bisa terjadi seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kombinasi dari platelet dengan heparin ini memicu terjadi antibodi, dan ini bisa menimbulkan agregasi dari platelet, dan juga akhirnya karena muncul antibodi ini, akhirnya jumlah dari plateletnya juga berkurang. Jadi dua hal akan terjadi, trombosit berkurang, ya, itu trombositopenia, dan juga gumpalan agregasi juga akan terjadi, itu terjadi trombosit, gitu ya. Nah, makanya sering jadi pertanyaan, para dokter ini akhirnya melakukan investigasi, kok mirip ya seperti heparin, walaupun tidak ada heparin, tapi mereka akan coba cek, apakah di pasien-pasien setelah divaksinasi dengan AstraZeneca ini muncul antibodi terhadap PF4, gitu. Karena ini yang kita ketahui, dan PF4 antibodi, ya, anti PF4 antibodi itu sudah ada di pasaran, itu banyak sekali, karena mereka kit-kit ini digunakan untuk mendiagnosa orang-orang yang diberikan heparin, gitu kan. Jadi mereka harus memonitor kan pasien-pasien yang telah diberikan heparin tadi itu, kalau terjadi trombositopenia, mereka akan cek, mereka diagnosa dengan apa, dengan tadi kit untuk mendeteksi antibodi terhadap PF4, gitu ya. Nah, cara deteksinya bagaimana? Cara deteksinya adalah dengan menggunakan ELISA kit, gitu ya, ELISA kit. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ELISA itu adalah enzyme link immunoassay, gitu ya. Jadi satu teknik yang standar di laboratorium klinik ya. Di Indonesia juga sudah rutin melakukan ELISA, gitu kan. Bahkan tes antibodi terhadap orang dari vaksin juga pakai ELISA juga, gitu ya. Itu jadi rutin. Cuma ini sekarang antibodinya dia akan mengenali antigen. Antigennya apa dalam hal ini? Antigennya adalah antibodi yang mengenali PF4, gitu ya. Jadi kan yang hijau ini, gambar yang hijau ini, dia adalah anggap saja dia adalah antibodi terhadap PF4. Kalau ternyata ada, maka akan dikenali hasil positif, gitu. Kalau misalnya tidak ada, ya berarti hasilnya negatif, gitu. Jadi istilahnya ada apa enggak, gitu kan. Gitu. Nah, lalu kalau kita lihat teknis kayak kita, ya. Nah, lalu kita akan kalau misalnya terdeteksi, oh ada apa enggak gitu, PF4 antibodinya ada. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita bertanya, berfungsi enggak? Artinya apakah antibodi tersebut bisa menimbulkan agregasi platelet? Jadi kita, kalau tadi bertanya, oh ada apa enggak? Pertanyaan berikutnya, fungsional apa tidak? Bisa menimbulkan penyakit apa tidak? Nah, makanya kita harus pelajari dulu bagaimana cara kerja functional assay-nya ini. Jadi functional assay-nya adalah pertama kita harus mengetahui dulu cara kerja antibodi. Oke, jadi ketika antibodi itu mengenali patogen, ya mengenali sesuatu lah, mengenali antigen, itu nanti ada titik di ujung dari huruf Y. Antibodi kan seperti huruf Y gitu kan, seperti huruf Y. Di ujungnya itu namanya disebut dengan antigen binding site. Oke, nah antigen binding site ini itu ada yang bagian namanya FAB. Oke, nah FAB ini adalah bagian yang di sini ada antigen binding site tadi. Nah, tapi yang penting di sini yang relevan dengan pembicaraan kita pagi ini adalah yang ini, apa disebut Fc gamma. Jadi kalau misalnya kita anggap huruf Y itu kan di bagian batangnya itu batangnya itu konstan. Sementara yang bervariasi itu di bagian FAB-nya. Karena FAB kan mengenali antigen. Dan kita di antigen di dunia itu kan ada jutaan berbagai macam antigen gitu kan. Nah, makanya antibodi banyak variasi di mana? Variasinya di bagian FAB ini gitu. Tapi Fc gamma-nya konstan, selalu sama. Gitu, oke. Nah, Fc gamma ini ada reseptornya. Jadi sel-sel imun kita itu punya reseptor yang mengenali Fc gamma ini. Jadi intinya adalah ketika antibodi mengenali antigen, dan itu kan semacam kompleks kan. Jadi si kuman ini kan dikelilingi oleh antibodi. Nah, ketika antibodi menggumpal seperti ini, artinya berkerumun seperti ini, kerumunan dari antibodi ini, Fc gamma-nya kan berarti kan ngumpul juga. Nah, ini akan dideteksi oleh makrofag, oleh sel neutrofil sebagai benda asing, gitu. Ya. Jadi kalau hanya kuman saja mereka nggak bisa kenal. Yang mereka cari adalah berkumpulnya Fc gamma.
karena mereka punya reseptornya. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat dari apa namanya, kalau tadi ya ketika contoh dalam kasus HIT ya, heparin induced apa namanya trombositopenia, ketika kompleks heparin dan PF4 ini terjadi, maka dikenali oleh antibodi yang sangat spesifik ya. Dan ini disebut dengan anti PF4 antibody. Nah, ketika ini dikenali dan ini akan berkerumun, kan kita punya sel yang bisa mengenali tadi kan, yang bisa mengenali Fc gamma-nya kan. Nah, jadi salah satu entitas biologis yang punya Fc gamma reseptor siapa? Platelet. Jadi platelet itu dia juga punya apa namanya? Dia juga punya tadi dia juga punya platelet ya. Platelet itu adalah apa tadi? Platelet dia punya Fc gamma reseptor. Jadi ini Fc gamma reseptor gitu kan. Dan dia bisa apa namanya aktif. Nah, ketika dia terengage Fc gammanya, dia akan keluarkan PF4 ya. Tapi begitu dia PF4-nya keluar, dia ketemu sama heparin lagi. Nah, ketika ketemu sama heparin lagi apa yang terjadi? Dia akan bisa menimbulkan ini kompleks gitu. Jadi akhirnya snowballing effect gitu kan. Akhirnya semakin banyak platelet itu aktif, semakin banyak pula PF4 itu akan muncul, dan semakin banyak dia berkomplekskan heparin, akhirnya plateletnya makin menggumpal. Muncullah trombus di situ. Oke. Dan ini bisa berbahaya. Oke. Dan ini apa namanya yang nampaknya ada datanya untuk pasien ini bagaimana. Nah, makanya kalau pasien-pasien tadi itu sudah divaksinasi, oke, kita lihat oke dia memang punya anti PF4. Oke. Pertanyaannya apakah anti PF4 ini bisa menimbulkan masalah ya, bisa masalah trombus tadi itu. Jadi sekarang kita akan cek cara mengeceknya dengan uji fungsional ya. Dan uji fungsional yaitu kita harus ambil platelet yang sehat ya, yang apa namanya yang segar gitu istilahnya ya. Itu dari manusia normal tentunya, dari manusia normal. Ini dari donor platelet dia masih normal dan setiap platelet pasti punya Fc gamma reseptor ya kan. Oke. Nah, lalu kita ambil pasien. Pasien ini kan suspek nih berarti ya. Suspeknya dia punya apa yang disebut dengan antibody ya, antibody terhadap ini apa PF4. Oke. Nah, bisa juga mungkin tambahkan heparin. Tapi intinya adalah ada suspek, berarti kemungkinan dia punya anti PF4 antibody. Kan udah dicek tadi dengan ELISA kalau misalnya iya. Nah, mau bertanya nih, anti PF4 ini apakah bisa menimbulkan agregasi? Nah, kalau misalnya apa namanya orang ini tidak punya anti PF4, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi bayangkan seperti ini ya. Jadi ini kalau misalnya larutan ya yang ada platelet ya, ada platelet isinya adalah platelet gitu kan. Nah, setiap platelet pasti punya Fc reseptor dan dia juga pasti punya PF4. Kalau misalnya masih normal ya, tidak ada apa-apa, tidak ada agitasi, dia pasti masih dalam bentuk solusi. Oke. Nah, tapi lalu kita ambil dari pasien tadi itu. Dari pasien tadi itu kan dia mungkin punya antibodi terhadap apa namanya? Terhadap anti PF4. Oke. Nah, dari situ kita akan bisa lihat bahwa ternyata ya kalau misalnya betul di sini ada antibodi terhadap PF4 ini yang bereaksi, dia akan mengenali PF4 yang keluar yang muncul yang ada di platelet. Sehingga plateletnya menjadi teragregasi. Nah, ketika dia teragregasi, dia mengeluarkan lagi, dengan aktif dia mengeluarkan lagi PF4, akhirnya dia menimbulkan banyak sekali reaksi, gitu kan? Nah itu. Jadi cara kerja teknis seperti ini akan muncul apa disebut dengan agregasi. Jadi kalau tadinya masih cairan masih normal, gitu ya, masih normal. Oke, sebentar. Ya masih normal. Oke. Nah, nih. Kalau ternyata dia terjadi reaksi, apa yang disebut dengan muncul agregasi. Karena apa? Ini plateletnya itu saling beragregat yang dipicu oleh antibodinya. Jadi antibodi di sini akan muncul apa namanya reaksi tadi itu, sehingga yang tadinya cairannya itu masih bening muncul agregat, gitu kan? Oke. Jadi itu yang dilihat. Makanya kalau kita di datanya, ya dari data apa namanya data pasien, ya ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya platelet yang masih dari orang normal itu yang masih sehat walafiat tadi itu ya diambil ya plateletnya. Kalau diberikan kepada orang yang juga tidak punya antibodi terhadap PF4, jadi sesama orang sehat gitu ya, tidak ada agregasi. Jadi ini cara bacanya ya di bagian sumbu Y ini adalah berapa tingkat agregasi yang muncul, sementara yang sumbu X adalah waktu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu yang singkat terjadi agregasi ini hasilnya naik nih, naik.
Tapi kalau di sini ini masih landai terus ya, sudah saya ditunggu 30 menit, tetap masih landai, berarti tidak ada agregasi, berarti normal. Oke, jadi kalaupun misalnya nih, oh anti PF4-nya ada, tapi anti PF4 tidak bisa munculkan seperti tidak bisa naik grafiknya, berarti mungkin bukan VITT. Gitu. Jadi makanya memang harus dilihat. Jadi tidak hanya melihat dari apakah anti PF4-nya ada apa tidak, tapi harus berfungsi apa tidak, ya berfungsi patologis dalam hal ini. Oke. Nah, yang terjadi pada kasus-kasus yang kemarin yang mereka laporkan, pasien-pasien ini seperti ini nanti kejadiannya. Ya, jadi ini donor plateletnya masih normal, ya, dan ini adalah serum pasien yang suspek tadi ini akan kita kumpulkan, ya. Lalu kalau kita lihat kalau dia punya HIT, ya, heparin induced thrombocytopenia, nah ketika dia dikenalkan dengan dengan heparin, dia akan muncul karena di dalam pasien ini kan dia sudah ada antibodi terhadap PF4. Oke, nah dia akan muncul. Gitu. Tapi kalau heparinnya tinggi, dia akan turun lagi. Oke, nah kalau misalnya kita lihat dengan pasien-pasien yang VITT, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Jadi ketika diberikan salin saja, yaitu air garam, dia langsung naik. Beda yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kalau kita lihat, dia grafik dia akan naik ketika apa? Ketika diberikan heparin. Lihat, perhatikan. Kalau orang terkena HIT, ya, dia akan menggumpal ketika apa? Ketika harus diberikan heparin. Kalau hanya air garam, dia tidak akan ada penggumpalan. Tapi kalau misalnya ini pasien diberikan salin saja langsung menggumpal. Artinya apa? Dalam serumnya dia sudah banyak antibodi terhadap PF4 dan tidak tergantung dengan heparin. Gitu. Jadi artinya apa? Antibodi terhadap PF4 ini bisa menimbulkan agregasi. Nah, agregasi ini ya, ini akan akhirnya kan memicu menghabiskan stok platelet. Makanya terjadi trombositopenia. Penia tadi kan berkurang dan trombosit. Jadi dia juga ada penggumpalan darah. Dan ini penggumpalan darah ini bisa jadi di banyak tempat. Dua tempat yang mereka lihat di otak, ya, CVT, cerebral venous thrombocytopenia, trombosit, dan juga di mana tadi di PVT, ya, di portal vein, ya, jadi di di portal vein di dekat liver gitu, dekat hati bisa muncul penggumpalan darah di situ. Itu yang menjadi masalah gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau dari data ini kita bisa melihat bahwa memang orang-orang yang divaksinasi AZ ini awalnya sehat, mereka tidak ada riwayat khusus, ya, tidak ada riwayat trombus misalnya, apakah DVT apa tidak, mereka tidak ada. Dan kejadian dari gejalanya, ya, mulai ada pusing gitu kan, nyeri kepala gitu kan, ada cukup banyak sih secara klinis mereka bisa lihat. Itu waktunya terutama antara 4 sampai 28 hari. Itu deteksi antibodi terhadap PF4. Oke. Nah, jadi memang perlu waktu. Kenapa? Karena untuk munculkan antibodi itu yang perlu waktu. Jadi biasanya nggak sekejap, kecuali kalau dia dari awal sudah punya antibodi terhadap PF4 gitu. Tapi kalau kemungkinan itu mungkin jarang, karena PF4 itu kan penting sekali untuk koagulasi. Jadi kalau dia sudah punya antibodi terhadap itu, kemungkinan mestinya akan ada ini klinis, tapi kita nggak tahu ya, dalam artian kita belum punya banyak data apakah ada orang yang sudah punya antibodi terhadap PF4 gitu. Karena memang PF4-nya harus berkompleks dulu dengan sesuatu dalam vaksin tadi itu gitu. Nah, PF4 adalah protein yang penting dalam platelet yang berfungsi untuk koagulan, ya, mempromosikan pembekuan darah, dan juga adanya antibodi ini harus diuji apakah betul antibodi yang muncul ini bisa menimbulkan agregasi platelet gitu. Dan ini bisa berbahaya kalau dia akhirnya bisa menimbulkan darah beku di organ-organ vital. Dan kenapa disebut imun indus? Karena tadi ada reaksi imun, gitu ya. Oke. Nah, memang jadi pertanyaan yang paling mendasar, dari mana asalnya antibodi terhadap PF4 ini terbentuk, gitu. Ini adalah Dr. Greinacher, ya, yang tadi saya ceritakan dari universitas di Jerman, ya, Greifswald University, dan dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi dalam vaksin ini, terutama vaksin berbasis adenovirus. Jadi kalau ada beberapa hal yang mereka cek. Jadi di sini mereka melihat apa yang disebut dengan ukuran biomolekul. Ya. Kalau terjadi ada ikatan yang produktif, ya, misalnya ada A mengikat dengan B, A dan B akan membesar, akan menimbulkan struktur yang makin besar. Kalau A dan B menempel tapi tidak ada ikatan yang stabil, dia akan akan lepas lagi, sehingga ukurannya sama masing-masing gitu. Jadi tidak ada pembesaran. Oke. Nah,
dia melihat kalau misalnya mereka ambil vaksin, ya vaksin Cadox-1 ya, jadi dari AstraZeneca itu vaksinnya ya vaksinnya itu, lalu dia campurkan dengan misalnya PF4, itu akan muncul akan makin gede. Jadi struktur molekulnya mulai makin tinggi gitu kan. Artinya apa? Ada kompleks yang terbentuk. Karena apa? Karena anti PF4 ini kan harusnya dia mengenali PF4, ya kan? Tapi di sini dia masih bisa bereaksi walaupun hanya dengan vaksinnya. Jadi ada suatu komponen di vaksin yang juga mungkin mirip strukturnya dengan PF4 sehingga bisa dikenali juga gitu. Nah, lalu kalau mereka tambahkan DNA ya, ini akan membuat ikatannya makin stabil gitu dan makin besar struktur biomolekulnya. Ini yang menarik yang mereka berusaha hipotesakan. Jadi ketika vaksin ini diinjeksi ke dalam tubuh ya, itu kan kita bicara 20 miliar partikel virus adenovirus. Dan mungkin sebagian dari partikel itu akan pecah sehingga keluar DNA-nya. DNA itu kan molekul besar yang charge-nya negatif. PF4 charge-nya positif gitu. Nah, jadi diperkirakan DNA yang bocor tadi itu akan melekatkan ya, dan itu kan somehow kan tadi kan kenal tuh antara adenovirus akan ketemu nih dengan si vaksin tadi, komponen dari vaksin tadi itu direkatkan dengan DNA sehingga akhirnya memicu tadi munculnya antibodi ya. Jadi sel imun kita akan membentuk antibodi terhadap kompleks yang besar tadi ini. Ya. Nah, yang menariknya juga ketika mereka melihat komponen dari vaksin, karena vaksin ini kan dibentuk ya ketika pengembangbiakan vaksin ini kan menggunakan sel manusia, diploid fibroblast, ya kan? Ya, sel diploid dari manusia, ya. Nah, ketika mereka running konten itu, lalu mereka deteksi dengan antibodi yang ada di manusia normal. Ternyata apa? Ternyata antibodi manusia normal masih bisa mengenali protein-protein ini. Tapi menariknya, kalau misalnya kita dilusi antibodi manusia itu, manusia normal ya, kita bicara manusia. Jadi di sini ada manusia normal, ini manusia yang terkena sindrom VITT tadi itu. Kalau manusia normal, antibodi yang bisa mengenali itu sebetulnya lemah. Makanya ketika dilusi sampai 1/500, tidak banyak yang mereka bisa mengenali. Jadi lemah sekali. Oke. Tapi kalau yang VITT, dia tinggi banget ikatannya. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita lihat ada di dalam sel tubuh manusia normal, yaitu ada beberapa manusia yang mungkin somehow dia punya antibody ya, preform antibody yang bisa mengenali protein manusia yang ada di vaksin. Dan ini mungkin bisa menjelaskan mengapa sebagian orang itu muncul seperti ini setelah divaksin. Ya, ada kayak ada bercak-bercak gitu ya. Dan ini biasanya akan hilang sendiri sih nanti ya. Tapi ini kan seperti semacam kayak ada cross reaktif imun sistem kita yang sudah punya antibodi terhadap protein protein manusia. Karena memang di dalam vaksin ini isinya vaksin AstraZeneca karena masih ada remah-remah dari sisa-sisa protein manusia karena memang kan dikembangbiakannya dari sel manusia gitu ya. Oke, jadi emang di sini ada beberapa kombinasi dari adenovirus dari konten vaksinnya itu kita masih belum tahu apa gitu ya. Itu bisa menimbulkan imun kompleks yang besar dan bisa memicu munculnya antibodi, dan adanya ini juga mungkin ada kontribusi dari protein dari sel manusia. Walaupun kita nggak tahu sel manusia protein yang mana nih yang bisa memicu tadi itu. Nah, jadi ini komponennya yang bisa dikenal antibodi dan memicu munculnya antibodi. Nah, tapi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada perenggangan. Jadi mereka berpikir kalau seandainya karena kan suntikannya di bahu, kalau masih tetap di bahu dan dia tidak masuk ke dalam sirkulasi, mestinya nggak ada apa-apa. Tapi di dalam vaksin ini mereka mengatakan ada EDTA. EDTA itu chelating agent, dan dia bisa menimbulkan micropermeability. Jadi ada perenggangan dari sel-sel endotel. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ini ada ketika disuntikan, misalnya bisa tanda kutip secara mungkin ya kebetulan gitu ya, bisa menyuntikkan kepada sel endotel, dan karena situ ada EDTA-nya, sel endotel yang tadinya rekat sekali dia akan menjadi renggang. Nah, kalau menjadi renggang, akhirnya kan menjadi tanda kutip menjadi bocor. Nah, akhirnya nanti
komponen dari tadi vaksin tadi itu, apa kita kompleksnya tadi itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika masuk ke pembuluh darah, ini akan dikenali oleh sel dendrit dan juga mungkin dikenali oleh pembentukan sel-sel imun yang lain, muncul antibodi. Gitu. Hanya keluar angka dari antara 4 sampai 5 hari untuk muncul antibodi. Sebagian orang akan muncul antibodi sekitar 10 hari. Makanya di sini yang harus waspadai setelah 4 hari sampai 28 hari itu adalah waktu-waktu yang perlu diwaspadai ya kalau memang ada gejala VITP. Oke. Jadi nanti neoantigen tadi itu yaitu kompleks antara vaksin, platelet dan juga PF4 dan juga DNA tadi itu ketika akan masuk ke dalam pembuluh darah akibat karena ada perenggangan tadi itu dan itu bisa munculkan antibodi terhadap PF4. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan akhirnya mendasar, apakah memang sederhana itu antara adenovirus ketemu dengan platelet atau misalnya platelet atau DNA tadi ya ketemu dengan platelet, ini yang mana kita masih belum tahu ya, ini jadi tanda tanya besar. Tapi apa yang tadi Dr. Greenacre itu berusaha jelaskan kayaknya memang masih perlu penelitian lebih lanjut, tapi sudah ada tanda-tanda berarti ada suatu reaksi imun yang spesifik gitu. Tapi sekali lagi tidak terjadi pada semua orang, padahal kan batch dari produksi vaksin ini kan sama standar gitu kan. Karena kita bicara sudah level produksi adalah level GMP gitu ya. Karena kalau emang ini ceroboh sekali, kita harusnya melihat mungkin 1/10 dari kasus itu langsung seperti ini semua, tapi kan enggak. Ini kan kurang dari 1/10 ya. Jadi kan 242 per jutaan ya, belasan juta, 20 jutaan orang yang divaksinasi. Nah, ini memang menjadi pertanyaan besar dan ini masih harus diinvestigasi lebih lanjut, gitu kan. Seperti apakah misalnya mungkin ada orang tertentu yang punya antibodi terhadap vaksin AZ ini, gitu, komponen dari vaksin AZ. Ya, kita masih belum tahu persis komponennya seperti apa sih sebetulnya. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini sangat jarang, sehingga kita juga masih belum tahu konten yang mana yang akan bertanggung jawab, tetapi saat ini memang kebanyakan dari berbasis adenovirus. Walaupun sebetulnya kalau dalam eksperimen harusnya kita juga mengkomparasi dengan vaksin yang lain, seperti misalnya vaksin mRNA atau vaksin ini yang berbasis rekombinan. Nah, kita akan cek masing-masing apakah bisa menimbulkan reaksi imun yang tadi gitu ya. Kalau kita to be fair, memang saat ini yang paling banyak dilaporkan adalah dari adenovirus gitu ya. Walaupun yang jadi menarik, mengapa dengan Sputnik, bagaimana dengan CanSino, karena itu juga dua pengembang vaksin yang juga menggunakan adenovirus. Bisa jadi mungkin karena resipiennya tidak setinggi AstraZeneca. Bisa jadi, karena kan kita bicara angka yang sangat jarang. Jadi akan terlihat ketika jumlahnya itu sudah tinggi gitu ya. Nah, itu yang kesulitan kita untuk mencari gitu ya. Jadi ini harus dilihat ada berapa banyak seperti yang divaksinasi. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat perbandingan risiko terjadinya pembekuan darah karena infeksi alami SARS-CoV-2 yang menimbulkan gejala berat COVID-19 dibandingkan dengan vaksin COVID-19, ya ini perbandingan kira-kira seperti ini. Jadi kalau kejadian trombosis ya pada general population seperti tadi ya, orang rebahan jadi gitu ya, itu mungkin memang jarang ya, sekitar mungkin 0,4 per 1 juta kasus gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara yang ada di otak gitu ya, bisa menimbulkan stroke misalnya. Itu kan kalau di populasi umum sekitar 0,4 per 1 juta orang. Kalau kita bicara COVID-19 sekitar 39 per 1 juta orang, gitu kan. Jadi ini lumayan bisa dibilang berapa kali nih? 100 kali lipat. Oke. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dengan vaksin yang lain ya, itu sekitar 10 kali lipat. Nah, jadi memang secara statistik populasi, ya, salah satu populasi, kejadian terjadinya pembekuan darah ini bisa dibilang 10 kali lipat lebih rendah dibandingkan kalau orang misalnya terkena infeksi alami COVID. Itu salah sebabnya European Medical Agency di Eropa masih merekomendasikan AstraZeneca. Karena mereka melihatnya ini, angka seperti ini, angka kejadian fatalitas akibat infeksi alami itu masih jauh lebih tinggi daripada divaksin. Nah, coba kan bagaimana kita menceritakan ini ke awam. Jadi kan bagi awam ya maknanya 10 kali lipat lebih rendah gitu. Karena setiap satu orang itu bukan statistik, setiap orang itu 100%. Gitu. Kita nggak bisa mengatakan kejadian mungkin cuma 0,1% gitu kan. Tapi kalau kejadian pada satu orang itu bukan lagi 0,1%, itu adalah 100%. Gitu kan. Nah, maka di sini sebetulnya tadi ada angka usia kan. Apa yang terjadi? Jadi ketika mereka lihat dari datanya, ya,
Ini di sini adalah potensi benefit ya, yaitu kejadian kalau masih harus masuk ICU karena terjadi penggumpalan darah misalnya ya. Itu emang tergantung usia. Kalau usianya usia lansia, kejadiannya itu per 1 juta ya, itu tinggi ya, sekitar 1,278. Jadi ini memang kompleks angkanya ya, bukan cuma per 1 juta ya kan. Jadi apa namanya, orang-orang yang kalau kelompok inilah orang yang berisiko tinggi, jadi lansia kerja sebagai nakes lagi gitu ya. Nah itu kan berarti tinggi sekali. Berarti 1,278 kasusnya. Oke. Nah jadi ini lumayan tinggi. Semakin muda emang semakin jarang. Oke. Jadi ini apa yang kita ketahui. Oke. Jadi dari sini langsung kalau kita lihat lalu risikonya kalau vaksin bagaimana dengan vaksin yang berbasis adenovirus. Di sini tadi adalah kelompok yang divaksin, dan ini adalah kelompok kalau misalnya terjadi apa tadi infeksi alami. Nah, kita lihat tentang usia. Kalau usia di bawah 30 tahun, ya, maka kejadian akibat vaksin itu 11/1 juta. Nah, dan tergantung dari ininya, situasi dia. Kalau dia usia muda, ya, dan jarang ketemu orang, ya dia WFA terus gitu ya, maka kejadian untuk apa namanya terjadinya akibat infeksi COVID rendah sekali. Sementara kalau dia apa namanya diinfeksi, divaksinasi, vaksinasi malah justru hampir sama. Gitu. Maka demikian juga kalau apa namanya dia usia muda tapi dia banyak paparan, misalnya dia banyak dari pekerjaannya dia banyak ketemu orang misalnya gitu, itu lebih tinggi. Dan kalau dia bekerja sebagai nakes itu lebih tinggi lagi, perawat muda misalnya dia lebih tinggi lagi. Nah, di sini memang kalau dia memang exposure-nya itu adalah tinggi, maka masih ada keuntungan untuk divaksinasi dibandingkan risiko dia untuk terjadi penggumpalan darah gitu ya. Jadi ini itu yang membuat data ini menjadi apa namanya dipertimbangkan oleh otoritas kesehatan di masing-masing negara. Dan masing-masing negara akhirnya punya masing-masing. Ya, ada negara yang awalnya itu menghentikan dulu, lalu setelah melihat datanya mereka menginginkan lagi, oke dibolehkan lagi. Ya, tapi pertanyaannya kan sebagai individu yang akan menerima vaksin, ini maknanya apa? Gitu. Jadi yang menarik dari paper Greinacher itu, mereka tidak hanya menceritakan prevalensinya, mereka tidak ada menceritakan bagaimana mekanisme terjadinya pembekuan darah, tapi juga mereka menceritakan kalau ini terjadi, ya, kalau ini terjadi praktisnya apa, gitu kan? Karena kan bagi setiap anak muda yang sudah divaksin, apalagi misalnya kalau kita bicara mata tatap muka, kan banyak guru-guru kita tuh usianya muda-muda kan, di bawah 40 tahun gitu kan, masih energik gitu kan, mereka harus ketemu sama banyak anak, mereka harus mengajar gitu kan, sementara mereka harus vaksin. Sebetulnya apa sih maknanya dan mereka perlu tahu apa gitu. Jadi kalau kita lihat dari data di paper itu juga menawarkan rekomendasi mitigasi risikonya. Jadi kalau ya, naudzubillah, kalau misalnya memang sudah kejadian, kan nggak mungkin ya udah kejadian berarti nasib. Kamu kan termasuk orang yang tadi secara statistik tadi itu kan nggak bisa ngomong gitu juga gitu ya, tentu harus dilakukan sesuatu. Nah, bagusnya apa, mereka sudah ada semacam algoritma ya, kalau ini terjadi kenali misalnya nih apakah ada ini pusing kepala yang nggak hilang-hilang ya, lalu juga mulai ini pandangan penglihatan mulai agak kabur gitu kan, agak sesak nafas gitu kan, dan ini semua kejadiannya bahkan 4 hari pasca vaksinasi gitu ya, 4 hari pasca. Kan biasanya kalau emang sangat akut kayak misalnya kayak alergi ya, itu kan dalam 30 menit setelah suntik itu langsung kelihatan gitu. Itu makanya kan kita nggak boleh kemana-mana 30 menit pertama gitu kan. Nah tapi kalau ini kejadiannya agak lama dia ya, sekitar 4 hari pasca ini. Kalau misalnya ada simptom, ada gejala-gejala seperti ini gitu kan, sudah mulai ada rash gitu ya, mulai muncul gitu kan. Nah, itu harus segera dicatat gitu kan. Ada nggak gejala-gejala seperti ini gitu kan. Nah, kalau misalnya memang iya, ya kan, dan di sini ada beberapa tes yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya yang harus dilakukan ada berapa hal ini juga dari paper. Dari paper ya, dari rekomendasi dari paper ini, dari artikel ini, yaitu memang harus ditegakkan dulu diagnosa pada suspek tadi ini. Ya. Tesnya apa? Ada namanya tes D-dimer. D-dimer ini adalah tes yang untuk memantau kejadian apa yang disebut dengan pembekuan darah. Jadi ketika sel darah mulai membeku, itu akan nampak itu apa namanya D-dimer akan muncul. Nah ini kan dicek D-dimernya kelihatan apa tidak.
Lalu juga tes ini PF4 heparin. Ini kit ini banyak sekali dipasarkan, ya. Jadi ini apa namanya bisa dicek, dan juga tes fibrinogen. Kalau misalnya lanjut, kalau misalnya positif berarti lanjut tes fungsi plateletnya. Ya, tadi dengan menggunakan platelet orang normal dicampurkan dengan serumnya dari pasien yang suspek tadi itu. Muncul agregasi tidak? Kalau memang iya berarti tegak. Berarti pasien ini memang betul dia terkena VITT. Artinya apa? Artinya masih bisa diupayakan untuk diobatin. Ya, obatnya apa? Di sini ada beberapa rekomendasi juga dari American Hematological Association, gitu kan. Jadi salah satunya, saya tidak akan apa namanya menjabarkan semuanya, saya juga bukan dokter gitu ya. Ada pemberian infus imunoglobulin dosis tinggi, ya ini juga bisa diberikan. Dan tapi satu hal yang penting, jangan diberikan transfusi platelet, gitu kan. Ini para penulis ini wanti-wanti sekali. Kenapa? Karena kan kalau logikanya kalau orang awam kan, oh plateletnya turun nih, berarti kalau gitu tambahin platelet gitu kan. Ya itu kan logika orang awam. Tapi kalau kita lihat mekanisme biologinya, jangan lupa dalam pasien itu sudah ada antibodi terhadap platelet, terhadap PF4-nya tadi itu. Sehingga apa? Kalau kita tambahkan platelet, itu justru akan memperburuk suasana, makin banyak lagi yang menggumpal gitu, malah bisa makin bahaya gitu buat pasien gitu ya. Nah, itulah yang apa namanya diberikan, dan bisa diberikan coba anti koagulasi yang non heparin. Ya, tapi sekali lagi saya bukan dokter, mudah-mudahan nanti para klinisi juga bisa lebih merinci ya mengenai rekomendasi ini. Nah, jadi memang di Indonesia bagaimana pemberian AstraZeneca ini? Intinya kita tunggu investigasi dari Komnas KIPI, ya. Kalau misalnya ada kejadian apa namanya beberapa orang yang telah divaksinasi dan mereka mengalami fatalitas, gitu ya, kita tunggu investigasi mereka, dan kita juga tunggu dari otoritas kesehatan di Indonesia terkait dengan pemberian AstraZeneca ini, gitu ya. Jadi apa namanya kalau kita lihat datanya, memang ada risiko, tapi kita sekarang sudah bisa mulai melihat bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana diagnostiknya, dan juga bagaimana terapinya. Setiap negara itu punya kebijakan masing-masing. Ya, setiap negara punya kebijakan masing-masing, dan memang nanti perlu dilihat, kalaupun misalnya dibolehkan, apakah tadi sudah disiapkan juga bagaimana diagnosanya, bagaimana kesiapan terapinya, gitu. Supaya apa? Supaya rakyat juga nanti lebih merasa aman, gitu ya. Jadi memang vaksin secara umum dia aman, ya, tapi kita juga harus melihat pada rentang usia yang mana ini bisa menjadi hal apa namanya yang kita perlu waspadai. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dicerna secara keseluruhan ya. Mohon jangan jangan diedit dipotong-potong gitu ya. Ya mohon maaf jadi agak lama. Tapi mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu. Tapi sekali lagi kita akan tunggu dan kita akan ikuti rekomendasi dari otoritas, karena setiap negara itu punya lembaga otoritas yang tentu akan apa namanya memberikan suatu keputusan. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang akan divaksin, di kartu vaksin itu ada nomor telepon ya. Tolong hubungi nomor telepon itu ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan pasca vaksinasi. Dan itu akan mudah-mudahan akan segera direspon gitu, karena itulah tugas dari Komda dan Komnas KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi semua akan terdaftar, akan dicatat, dan nanti akan ditindaklanjuti. Ya, jadi jangan lupa nomor telepon itu di balik kartu vaksinasi. Baik, demikian dari saya, kata Pak Ahmad, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita, dan kita juga mudah-mudahan bisa segera lepas dari pandemi ini, insya Allah, karena ini sudah cukup lama dan saya ketahui memang sudah banyak yang jenuh gitu ya. Tapi mau nggak mau kita memang harus bersabar. Insya Allah Allah bersama kita, dan kita jangan lupa asupan yang bergizi, banyak bergerak, olahraga, berpikir positif, tingkatkan apa namanya amalan kita ya, berpikir positif bahwa ini semua akan berlalu insya Allah. Baik, saya undur diri, kata Pak Ahmad. Ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.